Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah Bapak dan Ibu hadirin hadirat jamaah pada subuh rahimani rahimakumullah. Kita berkesempatan pagi hari ini kembali bermuajahah masih dalam keadaan sehat walafiat dan dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang saleh yang senantiasa mengikuti sunnahnya beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan mereka yang mendapatkan kelak syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Qadr. Pada pertemuan Ahad yang lalu kita sudah menyampaikan muqaddimahnya dan isi secara global surat Al-Qadr. Masih ingat materi kemarin? Masih ingat Bu? Isi kandungan globalnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah membahas tentang keistimewaan Al-Quran. Yang kedua, keistimewaan Lailatul Qadar. Dan yang ketiga membahas tentang turunnya malaikat ke muka bumi. Pagi hari ini kita akan membahas tema yang pertama, keistimewaan Al-Quran yang terdapat di ayat pertama surat Al-Qadr, berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Namun seperti biasa, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita awali tafsir surat Al-Qadr ini dengan membaca ayat-ayatnya agar kita mendapatkan fadilahnya. Monggo bareng-bareng kita membaca surat Al-Qadr dimulai dari tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma hamdal Quran. Allah berfirman di ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya di sini sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin adalah menurunkan Al-Quran di malam Qadr
atau di Lailatul Qadar. Kita akan membagi ayat pertama surat Al-Qadr ini menjadi dua bagian. Bagian pertama atau tiga bagian. Bagian pertama inna, lafadz inna. Bagian yang kedua anzalnahu. Bagian yang ketiga adalah fi lailatul qadr. Ini saya bagi-bagi seperti itu biar pembahasannya lebih runtut, gamblang, jelas. Insya Allah jelas jika yang mendengarkan nggak ngantuk-ngantuk. Kalau sambil ngantuk-ngantuk, remang-remang jadinya Pak ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah ringankan kita, mudahkan kita dalam memahami ayat-ayatnya. Amin ya rabbal alamin. Inna kalau diterjemahkan artinya sesungguhnya, kami. Berasal dari dua akar kata, inna dan alif. Inna di sini kan panjang. Ini sebetulnya berasal dari kata inna yang pendek dan alif. Inna yang pendek sendiri artinya sesungguhnya. Jika ditambahi alif artinya sesungguhnya kami. Kami di sini maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kami, apa yang ada di dalam benak panjenengan? Apakah ada zat lain selain Allah? Ada orang lain selain Allah? Atau bagaimana? Sebab yang kita pahami makna kami adalah lebih dari satu. Kami berdua, kami bertiga, kami berempat, nggak ada kami bersatu. Adanya kami bersatu kalau maknanya kita semua bersatu padu, itu bersama. Tapi kalau kami yang maknanya satu, nggak ada. Apakah ada orang lain atau zat lain selain Allah yang bersama-sama menurunkan Al-Quran? Begitukah pemahaman kita? Mari kita lihat penjelasan para ulama. Ketika ada lafadz kami yang Allah sampaikan, apa maksudnya? Ternyata para ulama menjelaskan hikmah Allah melafalkan kata kami sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla sedang menunjukkan keagungannya, menampakkan keagungannya, kebesarannya, kehormatannya. Contoh begini mudahnya Bapak Ibu, untuk kita merasakan betapa lafal kami itu agung, terhormat. Ketika panjenengan menyampaikan sebuah sambutan, misal jadi ketua panitia, menyampaikan sambutannya ke tamu-tamu undangan. Panjenengan bilang, kami sampaikan kepada para tamu undangan ucapan terima kasih. Kami sampaikan. Rasakan bedanya dengan panjenengan mengucapkan saya sampaikan kepada tamu undangan sekalian ucapan terima kasih. Mana yang lebih terhormat? Lebih terhormat kami kan ya? Jadi lebih agung ucapan atau lafal kami dibanding saya. Meskipun kami yang ngomong satu, kan kami itu panjenengan sebagai perwakilan ketua panitia, sebagai perwakilan panitia, karena panjenengan ketuanya yang menyampaikan kepada tamu undangan. Tapi bahasa bakunya, terhormatnya adalah menggunakan kami. Kurang lebih seperti itu pemahaman sederhananya ketika Allah Subhanahu wa taala melafalkan lafal kami di dalam Al-Qur'an. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berjumlah banyak, lebih dari satu. Keyakinan kita dan keimanan kita bahwa Allah adalah satu, esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah adalah zat yang esa, zat yang satu. Maka
Maka ini ketika Allah sedang melafalkan kami, artinya dia atau Allah Subhanahu wa taala sedang mengagungkan dirinya, menunjukkan keagungannya. Lit ta'zim, untuk mengagungkan. Kemudian yang kedua, hikmah dari Allah menyatakan dirinya dengan lafal kami untuk memberi isyarat bahwa yang akan Allah sampaikan setelahnya adalah sesuatu yang agung juga. Tadi kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti setelah lafal inna ada apa? Ada anzalnahu, apa yang diturunkan? Al-Quran. Berarti Al-Quran adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup kita adalah kitab yang agung, kitab yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau agung bahasa Arabnya azim. Panjenengan hafal surat An-Naba 2 ayat sajalah. Nggak usah full, 2 ayat. Ayat pertama bunyinya bagaimana, Pak? Amma yatasa'alun. Inilah kenapa juz 30 dinamakan juz Amma. Dikenal dengan juz Amma karena ayat pertama surat An-Naba berbunyi Amma yatasa'alun. Baru tahu? Amma yatasa'alun, tentang apa mereka bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang berita yang agung, berita yang besar. Apa yang dimaksud dengan an-naba al-azim, berita yang besar? Yang dimaksud adalah Al-Quran. Meskipun ada tafsiran yang lain, tapi salah satunya adalah Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran ini turun kepada Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zamannya orang-orang Arab dijadikannya gempar, takjub dengan keistimewaan dan luar biasanya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tidak diragukan lagi, menjadi keimanan keyakinan kita bahwa Al-Quran adalah kitab yang agung. Lihat di surat Al-Qadr ayat yang pertama, terletak setelah lafal inna yang memiliki 2 makna tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, Allah sedang mengagungkan dirinya dengan melafalkan kata kami. Yang kedua, Allah ingin menyampaikan bahwa sesuatu setelahnya adalah sesuatu yang agung juga. Yaitu apa? Al-Quran. Kemudian yang kedua, bagian kedua. Tadi kan bagian pertama inna. Sekarang bagian kedua. Anzalnahu. Anzalnahu kalau diterjemahkan artinya kami menurunkannya, telah menurunkannya. Nah, kalau dipreteli Bapak Ibu, anzalnahu terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama anzala, yang kedua na, yang ketiga hu. Anzala dalam bahasa Arab ini adalah fi'il madhi, kata kerja yang lampau, sudah dikerjakan. Kalau artinya menurunkan berarti sudah menurunkan. Artinya Al-Quran sudah diturunkan. Na ini dhamir muttasil. Dhamir muttasil maksudnya kata ganti yang tersambung. Ya seperti panjenengan mengucapkan kepadanya. Nya ini kan kata ganti. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir muttasil, yang tersambung muttasil. Seperti pembahasan ilmu tajwid, ada bacaan yang disebut dengan mad wajib muttasil. Betul Bapak Ibu? Mad wajib
muttasil. Tapi ngomong-ngomong hafal nggak ini nama-nama bacaan ilmu tajwid? Ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib muttasil itu yang tersambung. Apa yang tersambung? Mad wajib pengertiannya apa sih? Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah tersambung dalam satu kata. Nah, dalam satu kalimat ja'a itu kan satu kata antara mad tabi'i dengan hamzahnya. Kalau mad jaiz munfasil apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Jadi ada dua kata, di sininya mad tabi'i, di sininya hamzah. Kalau mad wajib muttasil tadi di sini semuanya mad tabi'i dan hamzah di satu kata. Itu arti dari muttasil yang tersambung. Ya. Nah, dhamir muttasil, kata ganti yang tersambung, contohnya adalah ini di sini. Anzalnahu. Anzalna itu dhamir muttasil, hu-nya juga dhamir muttasil. Nah, inilah lafal anzalnahu, terdiri dari 3 suku kata, anzala, na, dan hu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Yang di sini adalah apa? Al-Quran fi Lailatul Qadar, di bagian yang ketiga. Di malam Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran di malam Qadar. Artinya ketika ada Lailatul Qadar, saat itulah Al-Quran diturunkan. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, Ustadz, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW kan secara berangsur-angsur, bertahap. Kok di surat Al-Qadar ayat yang pertama disampaikan bahwa Al-Quran turun pada malam Qadar? Apa maksudnya, Ustaz? Ternyata Bapak Ibu, Al-Quran turun kepada kita melalui 2 tahapan. Turun pada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita melalui 2 tahapan. Tahapan yang pertama, turun dulu ke langit dunia. Ini sudah saya sampaikan kemarin ya. Turun dulu ke langit dunia, ke sebuah tempat yang bernama apa? Bukan, Baitul Izzah. Ya. Dari Lauhul Mahfuz ya ke Baitul Izzah. Fi sama'id dunya, di langit yang pertama. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan belum ada 2 tempat terkenal di langit. Yang pertama namanya Baitul Izzah, yang kedua namanya Baitul Ma'mur. Kalau Baitul Izzah di langit pertama, Baitul Ma'mur itu di langit yang ke-7. Di langit yang ke-7, Bu. Langit kan berlapis-lapis. Ada berapa lapis? 7 lapis. Makanya panjenengan ingat peristiwa Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Setiap kali beliau naik itu kan selalu menemui penjaga pintu langit, menemui penjaga pintu langit demi pintu langit. Yang pertama bertemu dengan penjaganya, yang kedua bertemu dengan penjaganya, dan dijaga ketat. Setiap kali sampai ke depan pintu, malaikat Jibril yang menemani Nabi Muhammad SAW ditanya, siapa kamu? Jibril. Bersama siapa kamu? Muhammad. Apakah Muhammad diutus kok sampai sini? Jarang-jarang ada manusia sampai ke sini, dan nggak mungkin ada. Kok tumben ada manusia bisa sampai ke sini? Apakah sudah diutus? Sudah diutus. Dibuka. Naik lagi, ditanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab juga dengan jawaban yang sama, dibuka lagi. Begitu seterusnya sampai langit yang ke-7.
Artinya di sini langit ada 7 lapis. Nah, Baitul Izzah itu di langit yang pertama, Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Allahu a'lam bagaimana tempatnya. Saya nggak pernah ke sana, jadi nggak bisa menggambarkan kepada panjenengan. Ya. Nabi pun nggak menggambarkan kepada kita, nggak disebutkan dalam hadis-hadis. Kalau disebutkan mungkin tahu, tapi tidak. Cuman ada hadis-hadis yang berbicara tentang Baitul Ma'mur, di mana di tempat Baitul Ma'mur itu setiap harinya malaikat berjumlah ribuan masuk, nggak keluar lagi, masuk lagi, malaikat yang lain nggak keluar lagi. Menunjukkan apa? Bahwa Baitul Ma'mur adalah tempat yang sangat luas, luar biasa. Ya. Baitul Ma'mur adalah tempat yang sangat luar biasa luasnya. Baitul Izzah Allah alam bagaimana. Tapi disitulah Al-Quran diturunkan. Di dunia ada nama tempat Baitul Izzah dan Baitul Ma'mur, Bapak Ibu. Ada masjid. Betul, masjid. Masjid Baitul Izzah, Masjid Baitul Ma'mur. Di sini ada di mana, Pak? Bu. Di Makmur Ni'mah ada, di Depok ada itu Baitul Ma'mur. Terus di Setiabudi itu yang kawasan mana? Itu Baitul Izzah. Jadi Masya Allah memberikan nama-nama masjid itu dengan nama-nama tempat yang terkenal di langit. Mungkin harapannya siapapun yang memakmurkan masjid tersebut ya, bisa disebut nama-namanya di langit. Kalau ini Masjid Al-Hidayah, harapannya siapapun yang masuk ke dalam masjid ini mendapatkan apa? Hidayah. Mudah-mudahan semua kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti yang kita minta juga di dalam salat. Di dalam salat Al-Fatihah kan setiap hari kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah berupa jalan yang lurus. Apa itu yang dimaksud jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang engkau beri nikmat? Yaitu adalah para nabi, para syuhada, para sholihin, ya, dan para orang-orang yang baik. Itu disebutkan dalam surat An-Nisa, siddiqin wa syuhada'i wa sholihin. Siapa orang-orang yang engkau murkai, jangan engkau berikan jalan yang pada kami ya Allah. Orang-orang yang murkai adalah orang-orang yang tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya, yaitu Yahudi. Siapa orang-orang yang sesat? Orang-orang yang sesat adalah orang yang beramal tanpa ilmu, yaitu Nasara. Jadi kita minta hidayah berupa jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang diberikan nikmat, bukan jalannya orang yang dimurkai, juga bukan jalannya orang yang sesat. Itu kita minta di dalam surat Al-Fatihah. Nah, harapannya kita mendapatkan hidayah semuanya sebagaimana nama masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi Bapak Ibu, kembali Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia di sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah. Inilah tahapan pertama. Tahapan kedua, Al-Qur'an turun kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Kalau di tahapan pertama tadi, Al-Quran turun langsung 30 juz. Dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kalau kepada Nabi, itu berangsur-angsur, bertahap. Nggak langsung 30 juz. Bertahapnya selama 23 tahun. Hal ini menunjukkan ketika kita belajar ilmu tafsir akan kita dapati pembahasan yang disebut dengan asbab nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi tahapan yang kedua ini menunjukkan adanya pembahasan tadi, asbab nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Al-Quran turun karena apa? Ada juga ayat atau surat yang diturunkan tanpa adanya sebab, diturunkan begitu saja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada peristiwa yang melatar belakangi. Ya.
Terus juga ada pembahasan dalam ilmu tafsir yang disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran yang diturunkan, masih ingat definisinya apa kemarin? Makkiyah apa? Surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah hijrahnya beliau ke Madinah. Nah, jadi pembahasan asbab nuzul, pembahasan Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan bahwa Al-Quran ini turun di tahapan yang kedua, yaitu secara berangsur-angsur nyicil kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dimuliakan Allah, jadi dua tahapan ini, Al-Quran diturunkan melalui dua tahapan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Unzilal Qur'anu fi lailatul qadri jumlatan wahidatan ila sama'id dunya." Al-Qur'an diturunkan di malam Qadar secara 30 juz sekaligus ke langit dunia, ya. Dan inilah tahapan pertama. Kemudian Abdullah bin Abbas melanjutkan perkataannya lagi, "Fakana Allahu yanziluhu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Allah melanjutkan menurunkan Al-Qur'annya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi ithri ba'din, secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang terjadi kala itu. Ini menunjukkan tahapan yang kedua, ya. Jadi kalau panjenengan membaca Al-Qadr, khususnya ayat yang pertama, inilah yang dimaksud Al-Quran diturunkan di tahapan yang pertama. Ya, kalau kalau panjenengan baca surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Artinya ini tahapan yang pertama. Dan itu terjadi saat malam Qadar. Diturunkannya ke Baitul Izzah itu di malam Qadar. Sama seperti ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini yang setiap hari insya Allah dibacakan atau sering dibahas di bulan Ramadan. Ayat Syahrul Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Maka ayat ini juga berbicara tentang turunnya Al-Quran pada tahapan yang pertama. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Al-Qur'an ini diturunkan melalui dua tahapan? Kok enggak langsung saja? Kan bisa-bisa saja Allah menurunkan Al-Qur'an langsung kepada Rasulnya sekaligus 30 juz langsung tanpa melalui tahapan-tahapan. Ternyata melalui dua tahapan ini ada hikmahnya. Dan banyak, saya ingin menyebutkan beberapa saja. Diturunkan Al-Quran pada tahapan pertama, salah satu hikmahnya adalah untuk memberitahukan kepada penduduk langit bahwa akan ada kitab terakhir yang agung diturunkan kepada Nabi yang terakhir. Sebab Allah Subhanahu wa taala kan menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Betul Bapak Ibu? Apa saja kitab-kitabnya? Kitab Zabur kepada Nabi siapa? Daud. Kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian Injil kepada Nabi Isa. Sebagian ada yang menyebutkan selain 4 kitab tadi, Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran, ada yang kelima, namanya Suhuf Ibrahim, kitabnya Nabi Ibrahim alaihi salam atau sallallahu alaihi wasallam. Menyebut nama Ibrahim boleh dengan alaihi salam atau seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Jadi setelah Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Allah pastikan kepada masyarakat langit dulu bahwa ini loh Al-Quran kitab agung terakhir dan diturunkan kepada Nabi yang terakhir. Pernyataan ini Bapak Ibu mengandung makna bahwa tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Juga tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus. Jika ada orang yang mengaku nabi, maka bisa dipastikan orang tersebut adalah nabi palsu. Apalagi kalau orang tersebut ngaku punya kitab, maka bisa dipastikan kitab yang dibawanya adalah kitab palsu. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi harus dipastikan, dan ini menjadi keyakinan kita. Nabi Muhammad SAW khatamul anbiya wal mursalin. Al-Quran yang dibawanya adalah kitab yang terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Ada nabi palsu? Banyak. Jangankan hari ini atau sebelum hari ini, sebelum zaman kita ini, semenjak wafatnya Nabi, sudah ada orang yang ngaku sebagai nabi. Ada Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian zaman-zaman selanjutnya, kalau kita belajar aliran-aliran sesat Bapak Ibu, akan kita temui sebuah aliran sesat yang bernama Ahmadiyah. Pernah mendengar? Ahmadiyah. Ini punya nabi Bapak Ibu. Ahmadiyah punya nabi. Nama nabinya siapa? Mirza Ghulam Ahmad, kebalik panjenengan. Bukan Ghulam Mirza. Mirza Ghulam Ahmad. Nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Nama kitabnya At-Tadhkirah. Ya. Agamanya Ahmadiyah, nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian kitabnya apa tadi? At-Tadhkirah, bukan Al-Quran tapi At-Tadhkirah. Ini sudah jelas dipastikan bahwa dia adalah nabi palsu. Kitabnya juga kitab palsu, bukan turunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin Al-Quran kitab yang terakhir dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Nah, inilah hikmah Al-Quran diturunkan di tahapan yang pertama ke langit dunia dulu, untuk mengabarkan masyarakat langit bahwa nabi yang terakhir, kitab yang terakhir diturunkan sudah. Ustadz, berarti di langit ada masyarakat dong, ada penduduk di sana. Bagaimana muamalahnya mereka Ustadz? Bagaimana kehidupan masyarakatnya mereka? Apakah seperti kita ada RT atau RW, bernegara? Ya. Allahu a'lam, saya nggak tahu. Sekali lagi saya sampaikan, karena saya nggak pernah ke sana, jadi nggak tahu. Ya. Orang yang katanya pernah ke sana pun nggak tahu siapa yang pernah ke sana Bapak Ibu. Enggak, yang saya maksud selain Nabi. Kalau Nabi, kalaupun tahu pasti akan menceritakan, tapi nampaknya belum ada hadis-hadis yang berbicara tentang kehidupan penduduk langit. Jadi yang saya maksud di sini adalah NASA atau apa itu yang menyatakan pernah ke bulan, ke langit, ya, dengan astronotnya. Kalaupun benar, tapi ya permasalahannya benar atau enggaknya itu. Kalaupun benar, saya yakin enggak tahu bagaimana masyarakat di sana, penduduk di sana. Sebab ini ada yang mengatakan hoak, ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan hoak. Enggak sampai ke sana. Ya. Jadi Allahu a'lam bagaimana kondisi keadaan hidup permasyarakatan di sana. Tapi yang jelas ada penduduk langit. Ya, salah satunya matahari, itu kan makhluk Allah di antara penduduk langit. Bintang, terus benda-benda langit yang tidak kita ketahui, semua itu adalah penduduk langit. Makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beritahu dulu mereka bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir, diturunkan kepada Nabi yang terakhir. Nah, ini hikmah yang pertama, diturunkan pada tahapan pertama. Kemudian hikmah yang kedua,
Saya nggak melanjutkan ini. Hikmah pada tahapan kedua maksudnya. Tadi pada tahapan pertama, sekarang hikmah diturunkan pada tahapan kedua. Setelah diberitahu kepada penduduk langit, barulah Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, atau di tahapan yang kedua, untuk memberitahu kepada masyarakat dunia, ini adalah kitab terakhir dan diturunkan kepada Nabi yang terakhir. Salah satu hikmahnya itu. Hikmah yang lain, kan diturunkannya secara berangsur-angsur, nyicil. Maka tujuan dari berangsur-angsurnya ini adalah untuk menjadi nasihat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah dan beliau sedang galau gelisah. Diteguhkan lagi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah itu kan berat atau berat Bapak Ibu? Dakwah berat atau berat? Jelas berat. Ngajak orang lain itu nggak mudah. Jangankan ngajak orang lain, ngajak diri sendiri sudah. Ya, kita maksakan diri biar melek saat kuliah subuh. Berat. Berat Pak ya? Baca Al-Quran biar nggak ngantuk-ngantuk. Maksakan. Misal panjenengan sambil jalan juga ternyata capek. Pengen baca Al-Quran terus biar cepat khatam. Ini sudah hari ke-16 Bapak Ibu, sudah ada yang khatam? Masya Allah kalau sudah, mudah-mudahan Allah menjadikan setiap hurufnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang belum, segera khatamkan. Atau mungkin cara bacanya panjenengan karena belum khatam-khatam, satu juz itu diulang berkali-kali jadi belum khatam. Ada cara baca yang begitu. Jadi sekarang tanggal 16 Ramadan berarti juz 16. Ya, juz 16 diulangi 2-3 kali atau lebih dari 1 kali. Nanti setelah sampai juz 30 sekali khatam langsung berapa kali? Langsung 2 kali atau 3 kali. Itu tips. Nah, tips dari bacaan Al-Quran tilawah di bulan Ramadan banyak. Ada yang modelnya langsung dari juz 1 sampai 30 diselesaikan dulu, nanti diulangi lagi dari juz 1 dan yang lainnya ya. Jadi sampai mana tadi kita ini? Tahapan yang kedua, hikmahnya diteguhkan hati Nabi Muhammad. Jadi beliau itu dalam berdakwah itu berat. Ngajak orang lain itu berat. Apalagi orang lain yang beliau ajak ini adalah orang kafir. Orang yang menentang yang tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Orang-orang musyrikin. Sementara kita dakwahnya hari ini itu lebih banyak kemana? Ke orang muslim. Ya, panjenengan ngajak anak istri panjenengan, yang ibu ngajak suami, ngajak keluarga besar. Ya, semuanya kan muslim. Sementara Nabi saat itu non muslim. Dan lebih berat dakwahnya non muslim dibanding dakwahnya muslim. Yakin itu. Makanya luar biasa dan salut saya kepada orang-orang yang mu'alaf. Awalnya mereka kafir, non muslim, sementara masuk menjadi muslim, masuk Islam menjadi muslim. Bukan kita yang menjadi pelopor da'inya, tapi justru mereka. Dan melalui lisan-lisan mereka lah banyak orang-orang non muslim menjadi mu'alaf, menjadi muslim. Sementara kita yang sudah muslim sejak lahir, sudah berapa orang yang kita Islamkan? Jadi ini menjadi bahan muhasabah kita. Ya paling enggak kita ada prestasi lah yang kita berikan kepada Islam. Tapi kalau tidak ada prestasi, minimal sekali nggak usah bikin onar, nggak usah bikin masalah. Ya. Nah, jadi ini dakwah berat. Makanya ketika Nabi SAW merasa galau, merasa kesusahan dan seakan-akan akan putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pelan-pelan, dinasehati. Ini tujuannya kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, menjadi nasihat Nabi SAW, penguat tatkala berdakwah, menyebarkan Al-Quran. Jadi beda Bapak Ibu ketika diturunkan sekaligus dengan berangsur-angsur. Jadi nasihat itu
jika berbeda kata-katanya atau dengan peristiwa yang melatar belakangi berbeda, kemudian nasihatnya juga berbeda, itu akan menimbulkan semangat yang berbeda juga. Nah, ini hikmahnya Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Kemudian hikmah yang kedua, untuk menyampaikan syariat Islam secara bertahap, berangsur-angsur juga. Ini beda juga ketika Al-Quran diturunkan sekaligus, semua syariat dari A sampai Z diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka mungkin tidak akan diterima langsung oleh bangsa Arab, oleh manusia kala itu. Tapi berbeda lagi kalau disampaikannya secara berangsur-angsur, itu akan lebih mudah diterima. Jadi orang zaman itu, khususnya orang Arab, sedang dalam keadaan rusak-rusaknya. Sedang dalam keadaan rusak-rusaknya dari segala sisi. Kalau ada orang yang rusak, cara membenarkannya gimana sih? Harus bertahap. Contoh mudahnya, kalau kita punya HP yang rusak total, sudah softwarenya mati, hardwarenya, fisiknya ini Bapak Ibu pecah-pecah. Cara membenarkannya gimana? Bertahap. Nggak mungkin kita langsung berikan ke tukang servis, Mas coba masukkan ke sebuah kotak biar keluar langsung jadi bener, celing, bim salah bim. Nggak mungkin, harus bertahap. Tukang servisnya juga mikir, nggak mungkin bisa saya Mas, saya harus bertahap dulu menerkannya. Mana yang harus dibenarkan dulu? Softwarenya misalkan, karena dibongkar-bongkar, softwarenya dibenarkan. Oh, ini ternyata sebabnya kabelnya ada yang putus, ada yang perlu dibenerin, diganti yang baru. Setelah softwarenya benar, baru hardwarenya, casingnya. Nah, casingnya benar, layarnya. Setelah layarnya benar, oh ini masih ada kejanggalan nih, dibuka lagi. Casingnya dibuka lagi sampai benar. Itu kan bertahap. Motor juga sama. Motornya kalau ada motor bodol, rusak betul sama sekali nggak bisa dipakai, kan nggak bisa langsung celing, harus dibenerin dulu. Apa kiranya yang harus dibenerin dulu? Mesinnya dulu. Mesinnya dibenarkan sudah selesai, kemudian apa lagi kira-kira? Ada roda, ada bodi, ada jok, ada speedometer dan sebagainya. Itu kan semuanya bertahap. Nah, HP, motor itu kan benda mati. Membenarkannya butuh proses, butuh tahapan. Apalagi Rasulullah SAW ingin membenarkan makhluk hidup, benda hidup, di mana mereka punya akal, punya perasaan. Jika ada yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan rasakan, pasti akan menolak. Kalau HP, motor kan nggak mungkin menolak. Ya. Kalau manusia ada kemungkinan menolak. Jika tidak sesuai akan ditolak. Maka perlunya bertahap. Perlunya bertahap. Inilah hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, di mana diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur pada tahapan kedua kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh Bapak Ibu, ini terakhir nih. Contoh, ketika akan mengharamkan khamr. Apa khamr? Kalau sekarang apa? Minuman keras, miras, alkohol, ciu, jenggot, apalagi itu namanya, yang penting khamr. Itu satu bahasa Al-Quran, itu khamr. Al-Quran menjelaskan ada proses pengharaman khamr. Ketika Al-Quran turun gak langsung, la tasrabul khamr, jangan kamu minum khamr. Kenapa? Karena orang Arab kala itu minum khamr. Menjelaskannya bertahap, perlahan-lahan, agar orang Arab meninggalkan khamr bertahap, pelan-pelan. Diterangkan dulu bahwa di dalam khamr itu ada keburukan. Qul fihima ismun kabir. Di dalam khamr meskipun ada kebaikan, wa manafi'u linnas,
manfaat untuk manusia, tapi keburukannya besar, madharatnya besar. Meskipun ada manfaatnya. Apa manfaat khamar apa Pak? Manfaat khamar bikin anget. Bener katanya, cuman saya nggak pernah, bukan saya menyatakan benar, tapi pernah. Na'udzubillah min dzalik. Katanya begitu. Makanya orang-orang yang di laut mayang itu untuk menghangatkan diri minumnya apa? Khamr. Tapi ingat madharatnya besar, hati-hati. Diberitahu dulu masyarakat Arab bahwa ada keburukan. Nah, sebagian mereka mulai ada yang mengurangi, tapi masih minum. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena saat itu kan perintah sholat sudah turun, mereka sholat. Saat sholat ada yang sambil kelingan, mabuk, karena bekas minum. Mungkin minumnya 1 jam sebelum sholat subuh atau sholat asar. Saat sholat masih kelingan, saat baca surat Al-Kafirun, konon katanya ini ya, nggak selesai-selesai ya, karena mabuk. Nggak usah mabuk lah, kita yang sadar kadang baca surat Al-Kafirun nggak selesai-selesai, but terus nggak selesai-selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum. Nggak selesai-selesai. Akhirnya yang di belakang karena dia lagi imami langsung dibilangin lakum dinukum waliyadin. Selesai sudah. Jadi ini riwayat ya katanya ya, meskipun saya belum ngecek lagi, tapi disebutkan ada orang yang sholat baca Al-Kafir nggak selesai karena mabuk tadi. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kalau kalian sholat kalau kalian akan sholat, bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan mendekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Nah, orang-orang Arab mulai mikir nih, meskipun masih minuman dan mereka mengerjakan sholat juga, mulai mikir biar bisa sholat dengan tenang, terus bisa minum juga, caranya gimana? Caranya berarti jangan mendekati sholat ketika kita akan minum. Bukan kita, ketika mereka akan minum. Berarti pilih-pilih yang waktunya longgar, panjang, antara sholat satu dengan sholat berikutnya. Kalau maghrib sampai isya nggak mungkin, karena dekat. Kalau asar ke maghrib nggak mungkin. Kalau kalau zuhur ke asar ini mungkin, tapi masih agak mepet. Jangan. Mereka mikir, oh yang paling longgar waktunya adalah dari subuh ke zuhur. Ini lumayan panjang nih. Nah, inilah kesempatan mereka untuk minum. Ada lagi dari isya sampai subuh. Jadi sudah mulai berkurang tuh Pak. Ya. Dari awalnya minuman setiap hari siang dan malam dan mendekati saat sholat, mereka sudah mulai mikir-mikir. Di samping ada keburukannya, ada madharatnya, tapi mereka juga sudah mulai mengurangi. Nah, setelah mereka mulai terasa bisa menyesuaikan dengan syariat Islam, barulah Allah mulai menurunkan haramnya khamar secara mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, sekalian orang-orang yang beriman, dan ini yang dipanggil orang-orang yang beriman. Artinya mereka sudah betul-betul beriman, merasa dirinya mengerjakan syariat Islam. Sesungguhnya khamr, perjudian, undian, dan selanjutnya dan seterusnya tadi yang disebutkan di dalam ayat, semua itu termasuk khamr adalah rijsun, perbuatan, rijsun min amal syaitan, kotoran dari perbuatannya syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah. Kalimat fajtanibu di sini jauhilah
menunjukkan keharamannya secara mutlak. Tahukah kita Bapak Ibu apa yang terjadi? Orang-orang Arab, orang-orang Muslim kala itu yang awalnya nyimpen khamar di kendi mereka, di botol mereka, langsung mereka tumpahkan. Bahkan disebutkan saat mereka ada yang minum di dalam mulutnya masih ada khamar, mereka langsung muntahkan. Ini bertahap. Coba kalau langsung la tasrabul khamar, jangan minum khamar, nggak langsung diterima. Jadi ini pelajarannya, kalau kita ingin menyampaikan nasihat, pelajaran jangan langsung abrek sekaligus, ditodong, bisa jadi malah ditolak. Bertahap. Termasuk saat kita belajar juga. Belajar ya pelan-pelan, dari mulai yang mudah dulu, berangsur, agak susah, kemudian susah. Nah, ini hikmah dari diturunkannya Al-Quran di tahapan yang kedua, secara bertahap. Jadi ini Bapak Ibu pembahasan kita berkesempatan pagi hari ini, yaitu ayat yang pertama surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Intinya, kesimpulannya adalah Al-Quran diturunkan melalui dua tahapan. Tahapan pertama ke Lailatul Qadar, ke Baitul Izzah di langit dunia, dan itu terjadi saat malam Qadar. Secara sekaligus diturunkannya 30 juz. Tahapan yang kedua diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, wahyu demi wahyu. Wahyu yang pertama apa yang sampai kepada Nabi? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allahu a'lam bis-shawab. Dan mudah-mudahan yang sudah kita bahas ini, yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.